teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 5. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk ngobrol dan berdiskusi bersama soal efektivitas TNDE atau e-office dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Nah, di sini perkenalkan saya Resi Cita Anggis, saya merupakan CPNS Kementerian PU yang saat ini bertugas di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan dan jabatan saya sebagai penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Nah, mungkin di sini saya tidak sendiri nih, ada beberapa teman-teman saya dari kelompok 5. Silahkan bisa memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan dari Unit Kerja BBPJN Sumsel. Jafung saya analisis pengelola keuangan APBN. Halo, perkenalkan nama saya Reza Amalia. Saya dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang dengan Jafung Pembina Jasa Konstruksi. Halo, perkenalkan nama saya Rio Farindo Mansiboro dari BP2JG Wilayah Jambi dengan Jafung Pengelola Pengadaan Barang Jasa ahli pertama. Halo, nama saya Rifki Adi Sastra Rosidi. Unit kerja saya di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung. Jabatan saya sebagai arsiparis ahli pertama. Halo, nama saya Rifa Adila dengan jabatan analis pengelola keuangan APBN ahli pertama. Unit kerjanya di BBPJN Sumatera Selatan. Nama saya Riki Pratama dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Jafung saya pengelola sumber daya air ahli pertama. Oke, mantap dari teman-teman sekalian sudah memperkenalkan diri. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi diskusi kita. Nah, yang pertama mungkin saya ingin bertanya nih kepada Mbak Reza terkait apa sih manfaat nyata dari TNDE ini yang dirasakan oleh Mbak Reza? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, manfaat yang paling terasa dari penerapan TNDE ini adalah dalam proses percepatan administrasi yang sangat cepat ya. Kalau dulu tuh proses surat menyurat itu membutuhkan waktu yang berhari-hari. Selain itu juga mempercepat alur administrasi karena sistem ini juga mendukung efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan TNDE ini membuat layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan masyarakat di era digital ini. Saya setuju sih dengan pendapatnya Mbak Reza. Tapi dari penerapan TNDE ini masih ada resistensi dari rekan-rekan yang kurang nyaman beralih. Mereka lebih suka dengan cara manual sehingga adaptasinya agak lambat. Padahal penerapan TNDE ini sudah sesuai dengan visi misi pemerintah untuk menerapkan ruang kerja yang paperless. Jadi itu sebenarnya kalau resistensi itu wajar ya, sebenarnya ada resistensi itu wajar karena banyak orang itu biasanya udah terbiasa dengan hal-hal lama. Tapi kalau kita nyoba sih sebenarnya bisa aja, apalagi kita tahu kalau sebenarnya e-office tuh praktis gitu. Oke, jadi menarik sekali ya teman-teman. Ternyata memang ada manfaat besar dari sistem TNDE ini, tapi juga ternyata ada tantangan juga dari kita selaku pegawai seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih dari aspek budaya kerja, kira-kira bagaimana nih teman-teman dari aspek budaya kerja? Kalau menurut saya ya, budaya kerja kita itu emang belum sepenuhnya digital. Jadi masih ada yang merasa kalau dokumen kertas itu lebih aman dan juga resmi. Padahal sekarang dokumen elektronik itu kan sudah punya kekuatan hukum yang sama ya. Jadi kalau misalkan tanpa perubahan perilaku dan juga mindset dari pegawai ini, manfaat besar dari digitalisasi itu nggak akan optimal. Jadi membangun budaya kerja yang digital itu menjadi strategi yang penting ya, agar smart ASN itu benar-benar terwujud. Benar sekali. Jadi tantangannya itu bukan sekedar memperkenalkan aplikasi ya, tapi juga mengubah pola pikir kita. Karena harus berani untuk meninggalkan mindset lama agar benar-benar terjadi digital oriented gitu. Oke, poinnya yang bagus tadi dari teman-teman terkait aspek budaya kerja. Lalu, apakah ada faktor lain yang kira-kira itu membuat pemanfaatan sistem TNDE ini juga kurang maksimal nih teman-teman? Kalau saya perhatikan, sosialisasi dan pelatihan mungkin masih terbatas. Jadi banyak pegawai sebenarnya sih mau, tapi bingung cara pakainya. Jika pelatihannya mungkin lebih rutin, terus karyawan mungkin diberikan pendampingan, pemanfaatan sistem mungkin bisa jadi lebih optimal, serta bisa bangun budaya kerja yang semakin digital oriented gitu. Saya
setuju sama pendapat dari Bang Rio karena pelatihan itu bisa disesuaikan dengan generasinya. Misalnya kalau untuk pegawai senior itu pendekatannya bisa lebih sederhana, sedangkan untuk generasi muda sendiri bisa yang lebih eksploratif. Oke, mantap. Nah, kalau kita coba rangkum ya dari diskusi kita, itu tadi terkait sistem TND ini memang meningkatkan efisiensi, tapi kita juga menelaah ternyata tadi ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam menggunakan sistem tersebut. Saya rangkum tadi dari diskusi teman-teman itu ada 3 tantangan, yaitu masih ada resistensi pegawai, kemudian ada budaya kerja yang belum sepenuhnya digital yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada minimnya sosialisasi serta pelatihan. Nah, seperti itu mungkin isu dari efektivitas penggunaan sistem TND ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Nanti kita akan coba diskusikan juga terkait isu-isu ini, kita akan coba analisis, kemudian kita akan coba menelaah solusi dan juga rekomendasi dari permasalahan yang ada pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah berbagi ilmu. Semoga obrolan ini memberi inspirasi bagi semua orang. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu lagi.